Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Dita Erlangga. Di sini akan mengerjakan praktikum struktur data, yaitu tentang BFS ya. Nah, di sini saya akan menggunakan kelas yaitu berjudul BFS.java ya, yang terdiri dari method main, method nanti method BFS, lalu method add dan method BFS juga ya. Oke, kita akan mulai di sini. Kita beri baris pertama dan baris kedua yaitu import Java ya, sebagai pemanggilan fungsi yang dimiliki oleh Java. Lalu nanti baris ketiga sampai baris keempat saya akan isi kelasnya, yaitu kelas kita yaitu BFS ya. Di sini kurung kurawa sebagai pembuka perintah deklarasi ya. Nanti baris kelima dan keenam akan saya isi dengan deklarasi variabel v yang bertipe integer dan bersifat private, sehingga variabel v tersebut hanya dapat digunakan di dalam kelas BFS, maaf ya. Variabel v berguna untuk menyimpan jumlah dari vertex yang ada pada BFS. Berikutnya, lalu pada baris ke-6 dideklarasikan sebuah linked list yang bertipe integer dengan nama agency, variabel agency yang juga bersifat private ya, sehingga variabelnya hanya dapat digunakan oleh kelas BFS. Variabel agency berperan sebagai tempat menyimpan daftar agency ya. Di sini kita masukkan perintahnya ya. Nah, lalu baris ke-7 nanti sampai ke-13 kita menekan method untuk kelas kita ya. BFS integer v dengan parameter v bertipe integer yang merupakan jumlah vertex pada BFS yang akan dibuat. Selanjutnya pada baris ke-8 diberikan kurung kurawa ya. Nanti baris ke-9 kita isi dengan variabel v yang diisi dengan nilai parameter v dengan coding v sama dengan v titik koma. Lalu baris ke-10 kita isi variabel agency diisi dengan objek linked list, di mana jumlah list yang digunakan tergantung pada nilai parameter v. Kemudian baris ke-11 terdapat perulangan for yang dimulai dari variabel i yang bertipe integer dan bernilai 0. Perulangan dilakukan sampai nilai i kurang dari v, dan perulangan tersebut merupakan perulangan dengan increment 1 dengan adanya penulisan coding ++1 yang menandakan bahwa di setiap perulangan akan ditambahkan nilai 1. Selanjutnya pada baris ke-12 yang memberikan isi pada variabel agency i. Isi dari setiap nilai i tersebut berupa linked list. Inti dari fungsi graph ini adalah membuat sebuah graph yang berjumlah vertexnya bergantung pada nilai v. Kita isikan ya. Agency new linked list. Oke. Lanjut, kita isi perintah void method add. Parameter ini akan diproses v dan w yang keduanya bertipe integer ya. Pada baris ini dituliskan sebuah simbol tanda kurung kurawa ya. Nah, dalam metode ini terdapat sebuah variabel agency v yang merupakan sebuah variabel bertipe linked list. Variabel ini merupakan sebuah vertex v yang akan ditambahkan vertex adjacent w dengan coding add w ya. Oke, lanjut void BFS ya.
Sini metode ini memiliki parameter S dengan tipe data integer ya. Jadi kita buka kurung kurawa di bawahnya, lalu kita isi deklarasi variabel array visit dengan ukuran array v dengan nilai awal false ya. Variabel visit bertipe boolean merupakan penampung tanda bahwa sebuah vertex telah dikunjungi atau belum dikunjungi ya. Kemudian pada baris ke-21 terdapat variabel kw sebagai tempat untuk menyimpan vertex dengan tipe data integer dan merupakan sebuah linked list ya. Lalu sini kita beri boolean, lalu linked list ya, tipenya integer, ada variabel kw nya, kw, sama dengan new linked list, tipenya integer ya. Sini saya rapikan sebentar agar sama dengan di buku modul ya. Oke, saya rapikan sebentar. Lanjut ya, baris ke-23 nanti terdapat variabel kw yang memanggil fungsi add dengan parameter vertex s. Selanjutnya pada baris ke-24 terdapat perulangan while yang akan melakukan perulangan sesuai dengan ukuran kw atau sesuai dengan jumlah lokasi yang terdapat pada kw. Perulangan akan terus dilakukan jika kw tidak bernilai 0 atau memiliki. Pada baris ke-25 nanti terdapat tanda awal perulangan yaitu kurung kurawa. Sini kita isi while tanda kurung kw dot size lalu kita kasih tanda seru sama dengan 0 ya. Oke, lanjut baris 26 ya. Pada baris 26 ini kita mengisi variabel s dengan vertex terdepan yaitu head dalam kw dengan coding kw.poll. Perintah ini sekaligus menghapus elemen terdepan pada barisan, sebuah barisan atau kw. Selanjutnya pada baris ke-27 terdapat perintah untuk menampilkan antrean yang merupakan traversal dari BFS sesuai dengan isi dari variabel s ya. Masukkan sistem out print s plus tanda petik ya, koma. Lanjut kita ke baris 28, kita isi iterator integer. Nah, ini perintah untuk membuat daftar i yang berisi rangkaian yang adjacent dengan vertex s yaitu dengan coding adjacent s list iterator ya.
nanti S ya. Pada baris 29 ini terdapat perulangan while untuk mengunjungi setiap vertex adjacent yang terdapat dalam daftar I, dan selama masih ada vertex dalam daftar I has next. Pada baris ke-24 terdapat simbol awal perulangan while ya, yaitu tanda kurung kerawa yang terdapat pada baris ke-28 ini ya. Lanjut, kurung kurawa. Dalam perulangan while pada baris ke-31 terdapat sebuah variabel n yang bertipe integer. Variabel n ini diisi dengan nilai i berikutnya. Kemudian pada baris ke-32 terdapat pengkondisian if, di mana jika vertex n belum dikunjungi maka akan melakukan perintah yang berada di dalam pengkondisian if tersebut ya, sesuai dengan perintah dari baris ke-34 dan ke-35. Tanda awal pengkondisian if ada pada kurung kurawa yang berada di 33 ya, baris 33. Isi dari pengkondisian if pada baris ke-34 terdapat sebuah pemberian nilai true pada variabel array visit n ya, di sini, yang menandakan bahwa vertex telah dikunjungi. Kemudian nilai n tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian QW dengan perintah QW.add_n yang berada pada baris ke-35 ya. Pada baris ke-40 terdapat sebuah method main, di mana pada baris ke-36 terdapat simbol awal method main yaitu sebuah kurung kurawa. Nah, pada baris ke-42 nah ini nanti ya terdapat deklarasi objek G dengan tipe kelas kita ya. Kita sini masukkan ke public static void main string ya. Lebih dahulu masukkan dulu metodenya, lalu kita isi kurung kerawa isinya ya. Kita masukkan kelas kita yaitu BFS G sama dengan new BFS part ya. Nah, di sini nanti bawahnya kita isi yaitu pemanggilan metode addEdge ya pada objek G dengan coding G.addEdge 0,1 yang untuk merelasikan vertex 0 ke vertex 1 ya. Lanjut ke baris ke-44, 45, 46 dan 47 serta 48 nanti diteruskan ya, dengan isinya 0,2, 1,2, 2,0, 2,3 dan 3,3 ya. Saya akan isikan dulu ya.
Oke, kita masukkan sistem outprintnya ya, supaya menampilkan huruf di layar nanti terminalnya. Dengan harusnya BFS dengan vertex awal 2, dan vertex yang dikunjungi dengan algoritma BFS adalah 2031 ya. Oke, kita jalankan. Jangan lupa kita isi GBFS ya, 2 codingannya, sehingga awal traversa BFS dimulai dengan vertex 2 ya. Oke, kita jalankan. Oh, saya ada kesalahan ini ya, variabel S nya harusnya pakai S kecil ya. Akan saya ganti sebentar. Oke, sebentar. Oke, saya ganti. Ayo kita jalankan lagi ya codingannya. Nah, seperti ini jadi ya kawan-kawan, BFS dengan vertex awal 2 2031 ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.